Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Desaku Cinta. Ini sore hari ini kita akan sama-sama diskusi dengan beberapa narasumber. Nanti kita akan bicarakan soal sustainable tourism. Apa itu sustainable tourism? Nah, ini kita akan bicarakan soal pariwisata yang berkelanjutan. Sriharjo ini kan masih sedang giat-giatnya membangun pariwisata gitu ya. Dan bagaimana kemudian kita nanti bisa menciptakan pariwisata yang memang berkelanjutan. Tidak hanya pariwisata yang semusim hilang, tetapi pariwisata yang berkelanjutan yang sampai yang bisa dinikmati kemanfaatannya secara lebih panjang gitu. Tidak hanya dinikmati secara sesaat kemudian hilang kayak gitu. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan beberapa narasumber. Ada Pak Pandema Dekutanegara. Ini juga sebenarnya warga Sriharjo dalam tanda petik gitu, karena Pak Made ini dosen UGM yang sering banyak tinggal di Sriharjo beberapa waktu yang lalu sejak mahasiswa sampai dengan hari ini, banyak melakukan penelitian, interaksi dengan warga gitu ya. Kemudian ada juga Profesor Purwo Santoso, beliau ini adalah selain dosen UGM juga Rektor UNU Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, yang beliau ini nanti akan membedah berkait dengan perspektif tentang pariwisata yang berkelanjutan. Dia akan lebih banyak bicara soal konsep-konsep besar gitu, tentang filosofi-filosofi besar yang kemudian harus kita bangun di Sriharjo. Nah, terakhir nanti ada juga Mas Amin Tohari gitu. Ini beliau ini juga akademisi sekaligus juga peneliti gitu, yang nanti akan sama-sama dengan kita dengan kecerdasannya itu dia akan membantu kita bersama untuk memetakan alur pikir gitu, bagaimana kemudian kita nanti bisa membangun pariwisata berkelanjutan. Oke, sedulur Desaku Cinta, sugeng midhangetaken, selamat menikmati diskusi kita. Sugeng siang Bu Lurah. Pinanggih malih nggih. Nggih. Dangu mboten pinanggih. Sehat Bu Lurah? Alhamdulillah. Pak Made juga nggih. Amin. Sehat-sehat. Nggih, niku Sriharjo kados ngaten sakmenika. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, luar biasa mereka. Nggih, masih PPKM. Tapi ini sepertinya pengunjung udah nggak sabar mau ke Sriharjo. Soalnya ini sungainya udah mulai jernih. Ya. Ketika sungai sudah mulai jernih, orang sudah maunya turun ke sungai. Betul. Mandi kayak gitu. Betul. Dan situasi ini yang memang belakangan ini memang kita tangkap sebagai potensi ya, yang memang mau kita kembangkan gitu salah satunya. Meskipun masih jadi wisata musiman gitu, ketika kemarau itu, tapi lumayan ini. Jadi selama pandemi ini malah justru kita ini ada cukup banyak keuntungan di situ. Mulai 2020 kemarin orang sudah bosan di rumah gitu. Dan memang karena teman-teman ini anak-anak muda ini, Mas Kevin, Maulana dan kawan-kawan ini kan tim kreatifnya desa. Luar biasa nih. Jadi anak-anak ini kan sudah mulai promosi sejak sebelum pandemi. Betul. Kemudian begitu pandemi orang udah pengen keluar rumah, ketemu trekking sepeda Sriharjo yang di Sri Keminut ini. Akhirnya itu di bulan Juli 2020 itu ribuan sepeda kesini semua Pak. Mulai dari situ, kemudian meskipun masih pandemi juga waktu itu gelombang pertama, motor, mobil itu juga banyak. Akhirnya warga buka parkir motor, parkir mobil. Sehari itu sempat ramai itu 5-6 juta. Waduh, omset. Luar biasa. Saya hitung sejak pandemi awal sampai November itu dari warung, kemudian parkir sama atraksi sedikit ya, sepeda air gitu. Kira-kira duit itu berputar di sini sudah 500 miliar ada. Boy, luar biasa. Jadi kayak gini, tapi ya memang tantangannya berat juga. Ya, betul. Masih pandemi kayak gini, medeni ini kok. Tapi asal prokes tuh Bu Lurah, prokes dan jaga jarak itu kan masih lumayan lah, masih bisa gitu. Tapi kami juga takut-takut juga. Dibubarkan Pol PP juga nanti repot. Kalau Pak Made kan sudah lama di Sriharjo. Jadi saya sudah sebenarnya mulai kenal Sriharjo itu sejak mahasiswa. Jadi kebetulan kan dosen saya, Prof. Masri Singarimbun itu kan
menulis tentang Sri Harjo. Nggih. Nah, itu kira-kira tahun 83 saya mulai membaca pertama kali tentang Sri Harjo. Karena Pak Masri menulis buku tahun 73. Kemudian dipakai untuk kuliah kami tahun 83 dan mulai terlintas lah Sri Harjo nih. Nah, karena itulah kemudian saya cukup sering kemudian melakukan riset di Sri Harjo, termasuk juga studi S3 saya juga tentang Sri Harjo. Jadi meskipun saya jauh tinggal di Jogja, tapi hati saya ada di Sri Harjo, Bu Lurah. Matur nuwun. Nah, kalau dulu dengan sekarang kan pasti sudah jauh beda nggih. Jauh beda. Pak Made kan dulu datang ke sini mungkin saya masih kecil ya. Ya, Saya 79 lahir itu. Kalau 80-an mungkin 85 gitu saya masih TK. Ya betul, saya sudah mulai di sini waktu itu. Oh, sampun? Ya, 87-an itu. 87 saya SD. 87-an. Ya. Mulai awalnya gitu. Tapi mulai intensif risetnya tahun 97. 97 nggih, Ya, gempa nggih. 97. Belum. Belum, Krismon. Jadi saya masuk kuliah itu. Ya, Krismon, kemudian The Gempa, dan ya sampai sekarang saya selalu rutin mengunjungi karena sudah seperti desa saya sendiri, Bu Lurah. Dalam arti kedekatan gitulah kira-kira. Tapi menarik, Bu Lurah. Jadi kalau saya melihat kalau kita mereview ya tulisan Pak Masri kan salah satu isu yang diangkat kan sebenarnya bukan Sri Harjo sebagai satu-satunya desa miskin tahun 71, tetapi dengan mengambil kasus Sri Harjo sebenarnya desa lain juga hampir sama kondisinya. Nah, kalau kita lihat memang kalau saya perhatikan ya perubahannya luar biasa. Pak Masri bahkan sendiri waktu itu mengatakan apa solusi bisa keluar Sri Harjo ini. Beliau waktu zaman Orde Baru mengatakan dua hal. Yang pertama adalah tentang harus KB keluarga berencana itu harus digiatkan karena waktu itu banyak anak ya. Benar, karena ternyata hasil penelitian Pak Masri menunjukkan mereka yang anaknya banyak cenderung kondisi kesejahteraannya di bawah. Nah, karena itu beliau mendorong. Yang kedua adalah industri kecil. Karena waktu itu menurut Pak Masri ada 4 hal lah gitu ya. Pertama adalah ketersediaan sumber daya alam gitu ya. Waktu itu kan kekeringan, belum ada bendungan Tegal belum ada dan sebagainya, sehingga kesulitan air itu tinggi sekali. Nah, yang kedua masyarakat bisa survive waktu itu karena industri kecil, bikin gula, bikin kerupuk, bikin areng, tempe, industri semacam itu. Nah, karena itu beliau mengatakan dua hal itu penting sekali. Nah, saya di dalam salah satu tulisan saya mengatakan bahwa sesudah itu kemudian Sri Harjo ini masyarakatnya mulai tertolong karena bekerja di perkotaan. Kita banyak di sektor jasa dan sebagainya. Tahun 90-an 90-an bener nyepeda istilahnya kalau komuter nggih. Tapi kalau orang sini bilang ngalor gitu. Tidak beli Pak, ngalor gitu. Ngalor itu kerja ke Jogja gitu. Nah, glidik. Nah, terus saya menyarankan waktu dalam salah satu tulisan saya adalah saya melihat begitu indah. Salah satu profesor saya namanya Jan Breman, itu terkenal sekali, dia sosiolog di Amsterdam. Pernah saya ajak ke sini, Bu. Beliau waktu saya riset di sini, beliau mengatakan, "Made, mari kita tukar tempat. Saya di sini, kamu di Amsterdam gitu." Saya jatuh cinta dengan daerah ini gitu. Betul itu. Jadi setiap teman-teman bule yang saya ajak ke sini pasti senang banget dulu kan. Waktu itu ke Sri Harjo bagian timur? Ya, ke sini, saya ajak ke sini. Ke Sri Keminut ini. Sri Keminut ini waktu itu sampai melihat di mana-mana, saya ajak naik dan sebagainya. Nah, hampir semua orang yang saya ajak ke sini itu senang banget. Karena itu saya kemudian menyampaikan potensi turisme, pariwisata itu mestinya bisa dikembangkan ke depan gitu. Nah, kalau kita melihat perkembangan yang sekarang, saya kira memang ini satu hal yang harus kita tata ya. Artinya ide itu sudah mulai tampak gitu.
tapi gimana kemudian menata lebih jauh kira-kira. Jadi agar kalau kita bicara pariwisata kan jelas bahwa kita mengharapkan yang mendapatkan manfaat banyak itu memang masyarakat kita kan gitu kan, masyarakat setempat kan itu Bu Lurah. Kalau saya sih itu sedikit Bu Lurah. Kalau pengetahuan saya ya, Bu Lurah lebih tahu lah tentang Sri Harjo, saya hanya dari luar. Meskipun dari luar kan Pak Made kan lama di sini. Jadi kan sebenarnya kan juga warga sini juga. Jadi kalau soal wisata ini memang kita itu sebenarnya sudah mulai menginisiasi Sri Keminut itu sejak 2004 sebenarnya. 2004. Jadi saya dan teman-teman waktu itu masih muda gitu. Waktu itu saya masih kuliah belum selesai karena saya memang MA kan gelarnya, mahasiswa abadi. 6,5 tahun baru lulus saya. Luar biasa, aktivis itu biasanya begitu karena sibuk macam-macam kegiatan. Sama teman-teman waktu itu sempat bikin festival di sini, festival seni tradisional jauh sebelum Mangunan waktu itu malah. Jadi sebelum Mangunan itu kita mulai waktu itu sebelum gempa dengan mendatangkan Pak Idam waktu itu Bupati Bantul, guyang sapi kita suruh kita guyang sapi di sini nih, di bawah sini nih. Waktu itu di sini kan ini sawah nih. Oh ini sawah. Terus waktu apa? Itu, ya? Apa namanya ada tanaman cabai gitu, terus pakai gembor nih, ya. ada irigasinya, ya. Jadi apa namanya nyirami pakai gembor itu. Pak Idam kita minta guyang sapi itu, kemudian kita publikasikan di media. Belum ada sosmed kan waktu itu ya, masih pakai media pakai KR gitu, TVRI gitu waktu itu. Tapi kemudian sempat mandek dan diteruskan warga setempat juga sebenarnya. Pak Duko dan teman-teman di tahun 2012 apa ya itu sudah mulai menerima turis kan waktu itu. Sudah nginep di sini di homestay sudah ada. Kemudian tradisi-tradisi lokal yang itu jadi jadi bahan jualannya itu sudah mulai dijual. Hanya memang karena memang pengelolaannya belum profesional ya, sehingga kemudian ya memang hasilnya belum bisa kita nikmati sampai sekarang. Dan warga waktu itu memang masih susah diajak sama-sama untuk membangun tourism gitu di sini. Baru kemudian kita coba, sebenarnya nggak begitu niat buka mass tourism ya walaupun harapannya kita juga begitu, datang banyak orang kita juga kaget. Seneng termasuk juga ngeri gitu karena di pandemi kan. Ini begitu kita bisa mendatangkan banyak orang di sini, kemudian warga baru baru melihat, kemudian tergerak untuk ikut sama-sama mengembangkan. Oh ternyata bisa dapat duit dari sini. Dari parkir aja udah sekali parkir 3-5 juta. Itu ketika ramai pengunjung. Kemudian berupaya untuk membangun spot-spot kayak gitu. Meskipun ya agak ini juga karakter masyarakat di Wunut ini memang agak beda dengan di Sri Harjo. Memang harus didorong, kemudian harus sama-sama lah dengan mereka. Ya memang kalau yang sepengetahuan saya biasanya memang ini kan sebenarnya ini kalau kita bayangkan sungai ini suri pantai ya Bu. Jadi banyak spot di pantai yang bisa kita buka sebenarnya. Jadi sepanjang sungai ini sampai di ujung sana, saya kira kan mungkin bisa puluhan tempat sebenarnya bisa dikembangkan gitu sampai ujung. Selain juga kalau kita melihat ke atas ya, potensi di atas itu juga menarik sekali. Selain juga pemandangan, juga bermain air dan sebagainya. Saya kira memang ke depan itu yang penting adalah bagaimana pertama melibatkan masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa ini satu peluang gitu. Dan yang kedua biasanya adalah jangan sampai peluang itu diambil oleh orang luar gitu. Yang masuk ke dalam, kemudian orang dalam jadi penonton. Nah, itu yang kan hal-hal semacam itu yang perlu kita kembangkan ke depan saja. Itu tantangan luar biasa luar biasa. Jadi kami memang tantangannya membangun kepercayaan diri warga ya, bahwa sebenarnya kita ini mampu untuk bisa mengelola sendiri. Di banyak titik itu juga sudah jadi bukti sebenarnya kalau kita sendiri itu bisa sebenarnya untuk mengelola wilayah kita sendiri,
menyadarkan warga kalau kita ini punya potensi yang luar biasa gitu. Ini kan nggak gampang. Betul. Baru akhir-akhir ini aja warga kemudian sadar, oh iya ternyata wilayah kita ini indah ya, sehingga banyak orang yang kepengen datang gitu. Nah kemudian tantangannya berikutnya kan ini ketika orang luar sudah masuk, kemudian melihat potensi yang luar biasa ini, maunya kan orang lain kan pengennya kan ngambil kan. Nah itu loh. Nah yang kemudian harus kemudian diprotek di warga kan itu. Jangan sampai kemudian ngendikane Pak Made tadi, jangan sampai kemudian justru orang luar yang menikah. Memang tantangannya di situ Bu Lurah ya. Ini apa sudah banyak orang luar yang pengen beli tanah di sini gitu. Sementara ketika bicara soal tanah ini kan ranah privat Pak. Ya, benar. Dan ini kami ini agak bingung juga ini gimana caranya ngatur gitu. Biar apa masuk ya negara mau masuk di ranah privat juga apa yang mungkin gitu. Tapi ketika itu tidak diatur, ketika itu warga tidak diberikan kesadaran gitu. Nanti ya habis dijual keluar gitu. Dan kami sih sampai sejauh ini berupaya untuk memberikan edukasi. Benar. Saya kira memang yang penting adalah mengedukasi, memberikan penyadaran kepada masyarakat. Kalau bisa misalnya disewakan saja sekian tahun gitu, misalnya seandainya pola itu muncul kan gitu kan. Atau ada pola kerjasama atau apa dan sebagainya, itu akan lebih memberi manfaat yang berkesinambungan lah ke warga. Sebab kalau mulai masuk atau orang membeli dan kemudian diklaim semacam itu, nanti pengalaman di banyak tempat kan biasa itu yang menyebabkan penduduk lokal jadi penonton gitu, di kemudian hari gitu. Saya selalu bilang ke warga gitu ketika mengibaratkan ya warga dengan orang luar yang pengen masuk kemudian mengambil sumber daya di kita ini, ya kegeeran biarin aja lah. banyak orang yang melirik kita dan ingin mengambil gitu. Saya ibaratkan ini, saya bilang saya nggak rela ketika kemudian warga di Wunut ini hanya jadi tukang umbah-umbah, tukang cuci piring di daerahnya sendiri, di rumahnya sendiri, nanti kemudian duitnya dibawa lari keluar. Saya nggak mau gitu. Jadi kalau mau orang lain yang ngelola nanti memang cepat terkenal karena mereka punya duit banyak gitu. Tapi masalahnya nanti kemudian warga cuma direkrut jadi pekerja. Kalau di restoran ya cuma jadi tukang masak, tukang cuci piring. Kalau ada penginapan ya tukang umbah-umbah, tukang setrika itu gitu. Sementara duitnya dibawa lari semua. Saya bilang, saya di setiap pertemuan dulu sebelum pandemi, ketemuan dengan pengelola yang di situ ada warga, saya tanyakan begitu, napa jenengan turun mangke namu jadi tukang umbah-umbah, tukang asah-asah, duitnya didol laris. Warga bilangnya tetap nggak mau gitu. Saya melihat begini Bu Lurah, ada satu kekuatan lain ya di Sriharjo ini yang harus ini generasi mudanya. Saya lihat generasi muda Sriharjo ini potensinya luar biasa. Jadi mungkin kalau kita lihat hampir di semua desa ya ada sebenarnya anak-anak muda yang kreatif, inovatif gitu ya. Tetapi saya lihat ini potensi ini bisa dikembangkan betul gitu. Dan mereka lah yang harus dijadikan ujung tombak ke depan gitu. Agar sustainability, keberlanjutan dari program itu bisa berjalan dengan baik. Dan program ini memang milik mereka karena mereka akan menjadi masa depan kan gitu kira-kira kan. Jadi ini kita sedang memulai. Nah itu saya lihat bagus banget ini Bu Lurah. Sedang memulai mengumpulkan energi anak-anak muda. Betul. Itu karena memang saya lihat ini anak-anak muda ini cukup kreatif. Betul. Inovatif gitu dan mereka punya kapasitas. Bersis. Yang saya sendiri kadang kaget juga dengan kreasi-kreasi mereka. Jadi tiba-tiba mereka bisa bikin pagelaran senyap. Pagelaran senyap di tengah pandemi. Tapi kita bagaimana kemudian seni budaya itu masih bisa eksis. Tiba-tiba mereka punya ide, Mbak, manggil saya juga Mbak, aku harap gawe pagelaran. Apa Om? Saya bilang, saya mau bikin pagelaran
pentas gitu, terus nanti direkam gitu, nanti kita tayangkan lewat YouTube. Saya kaget juga dengan ide itu. Tapi nanti berkerumun ora Om? Enggak, mboten, nanti persiapannya cuma 2 jam gitu. 2 jam, jadi tidak perlu publikasi, persiapan hanya 2 jam. Habis itu tayang paling kita take 1-2 jam. Kemudian kita edit di luar, kemudian nanti kita tayangkan lewat YouTube. Namanya Somoratri. Jadi anak-anak kok Darwis itu sama anak-anak tim kreatif ini ya teman-teman ini juga ini. Kemudian mereka take betul gitu, ada mocopat di sana, duko-duko yang ini, kemudian ada karawitan, kemudian ada dalang juga di sini waktu itu pertama kali. Dan saya itu terheran-heran gitu. Mereka nggak perlu nyiapkan panggung yang gitu ya? Iya, panggung yang ada atapnya, yang apa mainstream panggung biasa itu yang buat ketoprak itu nggak perlu, mereka nggak perlu nyiapin itu. Panggungnya itu sudah tulisan Sri Harjo Landmark itu, itu yang di mana di Sri Kemino di Teraseri itu Pak. Saya tuh heran, loh kok ya apik banget ya. Nah itulah muda kayak gitu. Kemudian saya bilang oke, kalau nggak berkerumun silahkan dibuat. Ternyata betul, luar biasa. Dan desa waktu itu nggak keluar duit sepeser pun. Mereka makan pakai duitnya sendiri, cari alat sendiri, pinjem kemana-mana. Yang punya dibawa kayak gitu, ngedit ya mereka sendiri. Saya tuh sampai terharu sebenarnya. Iki bocah kok do koyo ngene gitu. Nah itulah Bu Lurah. Jadi menurut saya memang kan sekarang zaman digital. Jadi anak-anak kita kreatif. Kemudian mereka bisa mengembangkan di dunia digital. Nah, inilah menjadi embrio dari desa mandiri ke depan. Jadi kalau ini bisa dikembangkan terus, berkolaborasi dengan anak muda di Sri Harjo, saya yakin nanti Sri Harjo menjadi salah satu contoh desa mandiri yang memang embrionya muncul dari dalam, kekuatan lokal dengan memanfaatkan potensi yang begitu kaya ini. Nah, itu sih menurut saya yang paling penting. Dan anak-anak itu satu hal yang kemudian semakin bikin bangga gitu, dan semakin membesarkan hati itu, anak-anak itu bekerja nggak kenal lelah, satu. Dua itu bekerja penuh cinta, karena memang modalnya cinta desa. Nah, ini. Kemudian yang ketiga itu volunteer, betul. Dan apapun bisa mereka lakukan itu dia. Jadi pun buatan mikir napa-napa, sudah yang penting jadi pagelaran gitu. Yang mulai dari dalang itu kan ada potensi dalang, itu nggak dibayar. Kemudian karawitan juga nggak dibayar. Ngusungi gamelan piyambak, pinjem itu gamelannya. Kemudian sound system juga begitu. Yang nyoteng dan lain sebagainya ya anak-anak ini, teman-teman ini juga. Itu Bu Lurah. Jadi kalau saya melihat dengan potensi itu, kalau kita garap gitu, betul ya, mereka kita beri ruang di depan gitu. Selain desa mandiri ya, juga akan mengurangi mereka pergi ke perkotaan. Dengan potensi yang ada di desa dibangun, dibangkitkan, maka potensi itulah menghidupi desa itu sendiri. Jadi embrionya dari desa, penggerak dari desa. Ini ada satu hal yang menurut saya sudah mulai kelihatan lah alurnya gitu lah kira-kira. Tinggal dikembangkan ke depan. Ya, benar. Mudah-mudahan bisa merawat anak-anak ini. Betul. Tantangan saya ini kan bagaimana bisa merawat mood mereka, merawat energi mereka. Yang bisa kita lakukan ya memberi ruang seluas-luasnya gitu. Silahkan berkreasi sekreatif mungkin, idemu dikembangkan sebebas-bebasnya untuk mengembangkan ide, maksud saya. Kemudian kalau bisa desa akan fasilitasi gitu dengan anggaran. Nah itu juga saya kira teman-teman muda juga akan senang sekali dapat pemimpin yang seperti Bu Lurah itu, yang bisa bergaul, membaur, memfasilitasi. Kan itu yang memang diperlukan sebenarnya ke depan. Meskipun lebih sering Bu Lurahnya juga baperan ya, kadang-kadang. ini anak-anak ini sudah sama begini. Bu Lurah ya maklum capek gitu kan. Baper. Banyak yang dipikir. Kadang juga gitu ya Pak, tapi gini kita kalau sudah mulai baper ya dimarahi semua ini anak-anak ini. Ya bisa dibayangkan lah. Habis itu tapi
Ulurnya kalau sudah baper gitu beliin boba. Nah, udah itu dia. Selesai. Oke. Saya kira mungkin itu dulu ya. Itu dulu.